Selamat sore, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menangis saat dihadirkan sebagai tersangka KPK. Noel, saudara, jadi orang pertama di Kabinet Prabowo Gibran yang tersandung kasus korupsi. Noel merupakan loyalis Jokowi karena pernah menjadi Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman pada saat Pilpres 2019. Lalu apakah penangkapan Noel memengaruhi hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Kami juga punya topik lain untuk dibahas bersama para narasumber. Selepas pengumuman hasil tes DNA anak Lisa Mariana tidak identik dengan DNA Ridwan Kamil, Lisa malah terseret kasus dugaan korupsi BJB. Nah, hari ini Lisa dipanggil KPK sebagai saksi dugaan aliran dana BJB. Dua isu ini dan lebih banyak lagi kami hadirkan untuk Anda hari ini 22 Agustus 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Bersama Noel, Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan 10 tersangka lain dalam perkara ini. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modus para tersangka diduga menerapkan tarif sertifikasi K3 untuk buruh dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Biaya itu 2 kali lipat dari UMR buruh. KPK menyebut Omenaker Immanuel Ebenezer diduga menerima uang Rp3 miliar akhir tahun lalu. Cukup teman-teman, cukup. Para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Nangis loh, dia nangis. Tampak pada visual saudara, mengenakan rompi oranye, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer keluar dari ruang pemeriksaan KPK sambil menyeka air mata di hadapan wartawan. Saat memberi keterangan di hadapan wartawan, Immanuel Ebenezer membantah kasus yang menjeratnya bukanlah kasus pemerasan. Ia pun membantah terjaring operasi tangkap tangan. Terhadap rakyat Indonesia dan kasih bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki harta Rp17,62 miliar. Kekayaan Noel terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp12,14 miliar. Lalu ada alat transportasi senilai Rp3,33 miliar, serta kas atau setara kas sebesar Rp2 miliar. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer adalah seorang komisaris dari anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Noel sebelumnya dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019. Periode berikutnya pada Pilpres 2024, Noel mengalihkan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan mendirikan Prabowo Mania.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi operasi tangkap tangan KPK yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ia mengaku mengapresiasi kerja baik KPK dan meminta Immanuel mengikuti proses hukum. Jokowi juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Saya lakukan hal yang terbaik, kembalikan saya akan perintah. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK. Dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, ini kan nama Bapak dibawa apa namanya disebutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Terus gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menghargai dan mematuhi proses hukum yang berjalan serta mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK. OTT Wamenaker, Mas. Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK. Yang jelas, saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi. Lalu berapa total nilai korupsi yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer ini? Akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Yanuar Ruslim langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Tadi dalam keterangan pers saat akan masuk ke mobil tahanan, Rizka, Noel sempat bilang dirinya tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan, kemudian menolak bahwa dia terlibat dalam kasus pemerasan. So, dengan penjelasan KPK bahwa dia menerima uang 3M, 3M itu uang apa? Ya, Tifal, benar sekali tadi sebelum Noel ini digiring menuju ke rutan KPK menggunakan mobil tahanan, Noel sempat memberikan keterangan kepada rekan media begitu ya, bahwa mengatakan ia tidak terjaring OTT yang dilaksanakan oleh KPK dan juga tidak melakukan pemerasan. Hal ini tadi disampaikan Noel ketika tadi akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan untuk segera ditahan. Hal ini memang bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh KPK. Namun memang kalau misalkan kita mengacu kepada press release yang tadi dibacakan oleh Ketua KPK bahwa sebetulnya kasus ini adalah kasus dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Di mana kita ketahui Noel ini baru menjabat sebagai Wamenaker ini pada tahun 2024 setelah kemudian pemerintahan Presiden Prabowo secara resmi begitu ya. Di mana memang kalau misalkan tadi kami juga melihat begitu bagaimana kemudian total dari kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini sejumlah 81 miliar dan 69 miliar diantaranya ini dialirkan ataupun diterima oleh salah seorang tersangka dengan inisial IBM. Nah, kita juga masih mencari tahu siapakah IBM ini, apakah ini juga merupakan pelaksana negara begitu ya, apakah ini merupakan ASN dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu kita juga harus mendalami mengenai hal tersebut. Namun tadi jika kita mengacu dari konferensi pers yang disampaikan bahwa IBM lah yang kemudian menerima uang paling banyak sebanyak 69 miliar. Nah, bagaimana dengan Immanuel Ebenezer yang juga ditetapkan sebagai tersangka? Ia diduga menerima uang sebanyak 3 miliar dan juga 1 unit motor. Tentu kita juga harus mengetahui bagaimana kemudian struktur dari kasus ini, bagaimana keterlibatan Noel Ebenezer dan juga 10 tersangka lainnya, masing-masing dari tersangka ini kemudian kontribusinya apa begitu dalam kasus ini, sehingga tentu kita harus dalami. Tadi memang KPK sudah menetapkan 11 orang tersangka dari kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 pekerja ini, di mana kemarin KPK sudah memeriksa sebanyak 14 orang yang sudah diperiksa selama lebih dari 24 jam sebelum akhirnya KPK menetapkan hanya 11 diantaranya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tifal. Kasusnya dari 2019 dan yang sekarang salah satu yang terlibat atau yang dijatuhi status tersangka adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dugaannya terima uang 3M baru berjalan 2 bulan saat menjabat sebagai Wamenaker. Apakah ada peluang sebetulnya pihak-pihak lain yang menjabat di rentang Kemenaker 2019-2024 ini untuk berstatus sebagai tersangka juga? Adakah penjelasan dari KPK?
Ya, Tifal, tadi kalau misalkan kita mengacu pada konferensi pers, memang yang diungkapkan ini adalah inisial IBM. Siapa sebetulnya IBM ini? Tadi kalau misalkan kami menerima press release dari KPK yang mengatakan bahwa IBM ini merupakan koordinator Bina K3. Jadi memang kuat dugaannya ini merupakan pelaksana negara ataupun ASN dari Kemenaker. Tapi hal ini harus kita konfirmasi mengenai keterlibatan dari IBM ini sebetulnya siapa begitu, Tifal. Oke, Fedriska Ananda dan Yanuar Ruslim melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih.